Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sehingga kita semua dapat menerima berkat Tuhan seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Berkat cinta kasih-Mu pada malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah keluarga di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, dan layakkan kami menerima berkat-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan Alkitab kita di dalam Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34 yang menyatakan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus sesama orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani dengan kuasa Allah, judul perikop bacaan kita pada malam hari ini. Karya pelayanan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, sejak dari dahulu kala yang kita senantiasa perhatikan, bahkan kita mendengar ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, bahkan ketika Tuhan mengusir roh jahat yang ada pada orang yang tertawan karena roh jahat. Itu semua mengundang perhatian banyak orang, sehingga dari apa yang dilakukan Yesus banyak orang datang dan meminta pertolongan. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita mengerti bahwa pelayanan di rumah ibadat atau sinagoge, ketika Yesus ada bersama-sama di dekat Kapernaum, yang tidak jauh dari rumah Petrus, maka di sana pergilah Yesus bersama dengan Simon, bertemu dengan ibu mertuanya dan Andreas saudaranya. Umumnya hari itu waktu berkumpul bersama keluarga dan teman-teman setelah pagi dihabiskan di sinagoge atau di dalam bait Allah. Hari Sabat berakhir setelah matahari terbenam sebagai penanda mulainya hari baru. Pada saat itulah orang Yahudi dapat beraktivitas dan membawa keluarga mereka yang sakit untuk disembuhkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 29 Petrus ternyata murid yang sudah menikah. Petrus tidak usah diragukan lagi untuk hal tersebut.
Tetapi di sini disebutkan bahwa ia tinggal bersama istrinya dan ibu mertuanya yang masih hidup. Bahkan dia tinggal juga bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Bapak Ibu yang kekasih, ibu mertua Petrus sedang terbaring lemah karena sakit demam. Kalau pada saat ini kita juga sering merasakan demam dan sakit yang merupakan salah satu contoh dari ciri-ciri orang yang terkena COVID-19. Semua rasa cemas, rasa takut, rasa bimbang berkecamuk di dalam pikiran kita. Tetapi di sini kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa penyakit demam yang terjadi pada ibu mertua Petrus adalah penyakit itu sendiri, bukan sekedar gejala. Selama abad pertama tidak ada pil ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit demam. Mungkin saat ini kalau kita demam, sakit, ada obat penyembuh dari rasa sakit atau pereda rasa sakit. Penyakit itu seperti mungkin dengan wabah atau dengan mudah mengancam jiwa. Demam ibu mertua Petrus diduga karena malaria. Kita tahu bahwa penyakit malaria itu sangat membahayakan ketika kita tidak bisa menangani dengan baik. Menghadapi kelemahan fisiknya yang terus melemah, akhirnya Petrus memberitahu kepada Yesus bahwa meminta pertolongan untuk menyembuhkan ibu mertuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang datang menyembuhkan. Tuhan Yesus tentu mengerti harapan keluarga Petrus. Hanya dengan memegang tangan dan membangunkannya, Tuhan Yesus membuat demam itu lenyap. Kita tahu bahwa ketika kita sakit, kita dalam masalah, kita sering menyebut nama Yesus. Nama Yesus yang memiliki kuasa, nama Yesus yang memiliki segala penyembuhan, sumber penyembuhan dari apapun. Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dan ketika Tuhan Yesus sendiri menyentuh daripada ibu mertua Petrus, maka demam itu hilang. Harapan kita sampai hari ini, ketika kita diperhadapkan dengan rasa sakit, ketika kita diperhadapkan dengan kecemasan, maka ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau yakin bahwa Tuhan bersama kita dan akan memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan, memberikan segala apa yang menjadi rencana di dalam kehidupan kita dengan baik untuk kita jalani. Tuhan Yesus membuat demam itu lenyap dengan menyentuh siapapun yang demam pada saat itu. Menurut halalkah hal demikian atau halakah hukum Yahudi melarang orang menyentuh berbagai jenis demam? Sentuhan Yesus tidak menajiskan dirinya, tetapi justru menyembuhkan orang yang sedang terbaring sakit. Pengaruh otoritas Kristus atas demam itu begitu kuat, sehingga ibu mertua Petrus segera bangkit dan ia dapat sembuh. Di sini Tuhan Yesus tidak menyembuhkan orang demi keuntungan mereka sendiri, tetapi agar mereka dapat melayani sesama. Artinya ketika kita memperoleh kesembuhan, mari kita terus menjaga kesehatan, mari kita berbagi pengalaman bagaimana proses dari sakit yang kita rasakan sehingga kita boleh sembuh dan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang kekasih, mengapa orang menunggu sampai setelah matahari terbenam untuk datang kepada Yesus? Alasan utama adalah Sabat yang melarang orang untuk beraktivitas. Hari baru setelah Sabat berakhir merupakan kesempatan untuk segera datang kepada Tuhan Yesus yang berada di rumah Petrus. Seluruh orang di kota datang dengan tujuan disembuhkan dari sakit penyakit jasmani dan gangguan roh jahat. Mari kita melihat bahwa ketika kita mengalami sakit, penyakit, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak diizinkan Tuhan, maka kita yakin ada Yesus bersama kita. Mari pulihkan hati kita. Kita kembali ingat bagaimana Yesus
ada bersama-sama dengan kita. Jangan setengah-setengah, jangan mencoba untuk mencobai apa yang ada di hadapan kita. Tetapi mari kita datang kepada Yesus, menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Dia, agar kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada Yesus sendiri dapat menjadi suatu kabar sukacita dan pemulihan yang ajaib atau yang sering disebut mujizat bagi kita. Perjanjian Baru mencatat serangan roh jahat pada manusia seperti keganasan, tidak bisa berkata atau bisu dalam seketika, buta dan bisu, kejang-kejang, kekuatan yang tidak biasa menggoncangkan membuat mulut manusia berbusa dan mengancam, menggoncangkan apa saja yang ada. Kuasa kegelapan dengan mudah dilenyapkan sama seperti penyakit jasmani dapat disembuhkan. Kita yakin bahwa ketika orang di sekeliling kita atau kuasa-kuasa kegelapan akan mendatangi kita dalam tubuh kita, ketika iman kita percaya kepada Yesus, ketika kita sadar bahwa kita adalah anak Allah, maka kita memiliki kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan kita harus melawan itu dengan satu nama, Tuhan Yesus, tolong saya. Kuasamu akan mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di seluruh bumi. Karena kita yakin bahwa kuasa Allah berkarya atas dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hanya kesaksian dari Tuhan Yesus akan menjadi kesaksian yang seutuhnya benar dan dapat dipercaya. Dan bukan dari kuasa kegelapan. Kesaksian Tuhan Yesus jadi kebenaran mutlak yang harus dipercayai oleh mereka yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi saya mau menekankan di sini bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka jangan sekali-sekali kita mempercayai hal-hal yang tidak seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apalagi ketika kita mengharapkan suatu mujizat di dalam hidup kita. Kesembuhan penyakit, kuasa-kuasa kegelapan yang merongrong kita, mari kita datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pandemi saat ini banyak sekali orang yang hidup dalam kecemasan. Tetapi mari dari bacaan ini kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh sebagaimana melakukan pelayanan dalam menghadirkan Allah, kuasa Allah yang menolong orang banyak. Untuk mengalami penghiburan dan kekuatan lewat firman yang disampaikan serta kesembuhan saat ia menjamah. Pelayan bukan sekedar pelayan yang memperhatikan aktivitas sibuk, namun tanpa hadirnya kuasa Allah, maksud setiap pelayan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dari para pelayan. Pelayan gerejawi sebagai alat yang dipakai Tuhan Yesus dapat menjadi berkat dan mendatangkan sukacita ketika para pelayan itu sendiri memiliki persiapan rohani yang matang dengan rutin memelihara jam doa, membaca Alkitab, mengangkat puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, ucapan syukur yang dalam keadaan apapun baik suka maupun duka. Tuhan melakukan pelayanan terpadu yang tidak hanya di rumah ibadah, tetapi juga di rumah warga jemaat. Tuhan mengambil waktu penuh dalam kedua tempat tersebut. Tuhan juga berkomitmen di dalam pelayanannya, hendaknya ini semua dikembangkan kepada kita di dalam menghadapi masa pandemi global. Masih terjadi sehingga diperoleh obat penangkal COVID-19. Kita tahu beberapa hari yang lalu Indonesia sudah menerima vaksin dari COVID-19. Upaya-upaya pemerintah dilakukan berdasarkan pikiran-pikiran yang diberikan oleh Allah sendiri. Agar dari vaksin tersebut masyarakat Indonesia dapat dipulihkan. Bahkan bukan menjadi satu hambatan untuk kita menjadi orang-orang yang dipulihkan. Bapak Ibu yang kekasih, penting juga menyadari bahwa tekanan pandemi berdampak pada kesehatan jiwa seseorang. Warga masyarakat tidak mampu menghadapi kesulitan, banyak yang mengalami gangguan kejiwaan. Anak-anak sekolah, kuliah banyak sekali yang terganggu mentalnya karena tidak mampu mengatasi kehidupan yang saat ini terjadi. Dalam tingkat sederhana dibutuhkan keterbukaan untuk berbagi beban dan saling mendukung dalam kasih.
Peran gereja salah satunya adalah melakukan doa bersama, melakukan perkunjungan kepada keluarga-keluarga agar di dalam pelayanan itu menjadi nyata bahwa hadirnya Kristus di tengah-tengah pelayanan kita. Sebelum saya menutup daripada perikop khotbah pada malam hari ini, tantangan dalam pelayanan terus terjadi saat ini. Kita diperhadapkan dengan ibadah secara online agar dapat menjangkau lebih banyak jemaat kita yang dapat mengikuti ibadah, mendengar firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua membutuhkan dana dan biaya, bahkan pengorbanan waktu bagi tim musik, bagi tim multimedia, bagi pelayan sendiri dalam mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi mari kita melihat bahwa setiap apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia, bahwa apa yang kita lakukan untuk mewujudkan rasa cinta kasih kepada Tuhan di dalam pelayanan kita, memberikan kekuatan melalui firman Tuhan, puji-pujian melalui apa yang bisa kita lakukan, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di akhir ini ya Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana kita melihat kepelayanan kita masing-masing di dalam pandemi global sekarang ini. Mari kita bersama-sama, presbiter, jemaat, ketua jemaat, karyawan kantor, bahkan seluruh komisi, seluruh pelkat, mari bergandeng tangan saling menopang. Kekuatan terbesar adalah saling mendukung di dalam doa, menunjang program yang ada. Karena kita tahu ketika hal ini diperhadapkan sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, kebutuhan pelayanan semacam apa yang diperlukan warga jemaat dalam situasi pandemi global. Kami yakin dan percaya gereja sudah memfasilitasi dengan upaya berusaha memberikan yang terbaik. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah senantiasa merindukan kasih Tuhan melalui ibadah pelkat, melalui ibadah keluarga, ibadah minggu. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, model pelayanan seperti apa yang bisa dilakukan kepada anak-anak. Kita bisa melihat saat ini Pelkat PA, Pelkat PT, mereka sedang berkonsentrasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang seperti biasa dilakukan. Mari kita dukung apa yang menjadi keharusan sebagai seorang keluarga, mengantar anak-anaknya untuk dapat mengikuti ibadah, memberikan waktu kepada mereka ruang waktu untuk bisa ikut bersama-sama beribadah. Jadi tidak hanya orang dewasa yang menerima ibadah, tetapi anak PA, anak PT mereka juga sudah mulai melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pelkat-pelkat yang lain. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita yakini bahwa pertolongan yang paling besar, pertolongan itu hanya ada dari Tuhan. Kuasa Tuhan dapat mengalahkan segala sakit, penyakit, penderitaan yang kita alami. Kita percaya bahwa Yesus sumber kekuatan, Yesus sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada mujizat yang akan nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa syafaat bersama, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini kiranya boleh menjadi sesuatu harapan yang baru bagi kami, karena kami yakin dan percaya nama Yesus besar kuasanya. Orang sakit, kerasukan setan, lumpuh, Engkau dapat menyembuhkan. Hati yang penuh dengan luka Engkau juga dapat memulihkan. Karena Engkau adalah segalanya di dalam kehidupan kami. Nama Yesus besar kuasanya. Ketika kita diperhadapkan dalam pergumulan sakit penyakit, kuasa kegelapan, pergumulan kehidupan di dalam rumah tangga maupun pribadi atau pekerjaan, mari datang kepada Yesus. Serahkan diri kita sepenuhnya kepadanya agar kesembuhan, pemulihan
yang ilahi hanya ada dan berasal daripada Dia. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan ketika kami menduakan siapa Engkau. Tetapi kami mau percaya bahwa Engkau senantiasa mengampuni setiap masalah yang kami hadapi atau setiap apa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema, boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Masa-masa pandemi, masa-masa sulit saat ini, dan di dalam penghujung mengikuti masa raya Advent untuk menyambut kedatangan-Mu, mari Tuhan, Engkau lihat kami pribadi lepas pribadi. Kau mempersiapkan kami pribadi lepas pribadi, agar kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu. Bahkan kami mungkin merasakan sesuatu yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya, di mana perayaan-perayaan itu mulai mendapatkan sesuatu tekanan atau melalui proses yang panjang. Perayaan Natal yang mungkin tidak dapat kami lakukan seperti tahun-tahun lalu, tetapi kami mau katakan Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Dan ketika pemerintah boleh mengeluarkan segala keputusan, kami percaya bahwa itu semua berasal daripada Tuhan sendiri. Mari kita memberkati diri kita sendiri, mari kita melayakkan diri kita untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kasih, agar Ia bisa terus menjadikan kita sebagai berkat dimanapun kita berada. Kami berdoa Bapa di surga bagi gereja kami, Gereja Immanuel. Tuhan pelihara gereja kami, bahkan KMJ, presbiter, komisi, pelkat, panitia-panitia yang ada. Tuhan berkati kami semua agar kami dapat bergandeng tangan, menyatukan hati kami, memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami, sehingga semua yang kami lakukan bukan untuk menjadi kepentingan kami, tetapi menjadi kepentingan dan hormat kemuliaan untuk nama-Mu yang besar, agar kiranya nama Yesus sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam sukacita berulang tahun, kelahiran, perkawinan, bahkan keberhasilan, pekerjaan, sekolah, dan lainnya. Tuhan memberkati semua keluarga, memberkati anak-anak kami. Dan biarlah Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan mereka boleh bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh orang tua kami, jemaat kami dalam kondisi sakit yang mungkin sudah terlalu lama atau yang senantiasa merindukan pemulihan. Tuhan, jamah mereka. Kami percaya nama-Mu yang penuh kuasa yang bisa menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Kami yakin dan percaya Engkau juga akan menyembuhkan mereka melalui kuasa-Mu, melalui nama-Mu. Jamahan-Mu Tuhan diperlukan kami semua. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh aktivitas bergereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami berpelayanan. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kau tahu Tuhan, masa pandemi yang terjadi saat ini, pemberontakan-pemberontakan yang ada, apapun yang menghalaukan dari segala program pemerintah, mari Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan yang terbaik. Pelayanan-pelayanan pemerintah di dalam menyikapi masa pandemi, di dalam program-program pemerintah mengatur segala keamanan, Tuhan berkarya di dalam mereka, agar mereka menyadari bahwa Tuhan menantikan segala sesuatu yang terjadi yang mungkin hanya untuk kebaikan daripada masyarakat Indonesia. Kami bersyukur jika beberapa hari yang lalu vaksin COVID-19 sudah tiba. Biarlah Tuhan apa yang dipekerjakan pemerintah itu semua dapat terrealisasi dengan baik, turun kepada warga negara agar kami masyarakat dapat terus dipulihkan untuk menjadi sembuh seperti sedia kala. Ya Bapa, kami berdoa khususnya buat kota kami Balikpapan, yang pada esok hari, pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa penentuan dari pilkada ini ditentukan oleh Engkau. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, itu adalah sebuah daripada perjalanan kehidupan berpolitik. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau telah memilih, maka Engkau juga yang akan memberkati. Berkati jemaat kami, berkati kami semua ya Tuhan, agar di dalam pilihan kami tidak
menyalahgunakan hak kepemilihan kami. Tetapi kami menyadari bahwa itulah yang kami pakai sebagai warga negara yang baik, sebagai warga gereja yang bijak yang dapat menyikapi setiap persoalan di dalam berpolitik. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kota Balikpapan dan senantiasa Engkau hadir di tengah-tengah kota kami ini untuk memberikan damai sejahtera. Ya Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan karya-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga buat majelis sinode di sana Tuhan, dengan segala program kerjanya Tuhan memberkati setiap mereka. Kau memberkati mereka semua yang bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah ungkapan dari rasa syukur kami kepadamu sepanjang minggu ini. Dan ampuni setiap salah dan dosa kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyempurnakan doa kami yang senantiasa kami bawa dan kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.